Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Salam sejahtera, salam perdamaian, salam persahabatan. Gimana kabar teman-teman? Kita ketemu lagi. Kita kali ini pengen sharing-sharing masalah kualitas destilasi. Bagaimana penyulingan atau proses destilasi itu menghasilkan kualitas yang baik. Oke, langsung aja kita simak sharing-sharing kita berikutnya. Ayo. Kunci pertama dari mencapai kualitas destilasi yang bagus adalah sebagaimana rumus semua proses secara umum, yaitu bahan. Menjaga bahan atau mencari mengolah bahan yang bagus, yang segar, tidak terkontaminasi oleh bahan-bahan lain, tidak ada campuran misalnya rumput-rumput lain atau ilalang atau jerami dan yang lainnya, yaitu menjaga kualitas bahan. Itu rumus pertama ya. Kunci kedua dalam mencapai rumus destilat dengan kualitas terbaik berdasarkan pengalaman kami adalah proses destilasi pada 1 jam pertama. 1 jam pertama itu adalah destilat terbaik dari proses destilasi, menghasilkan minyak-minyak terbaik yang biasa di pasaran disebut dengan minyak asiri grade A. Mungkin yang seperti punya kita seperti ini. Itu yang grade A. Jadi kalau teman-teman yang pengalaman destilasi, proses destilasinya lebih dari 1 jam, mungkin 2 jam, 3 jam, dan seterusnya, itu kualitasnya sudah nyampur, sudah bukan yang terbaik lagi. Jadi kalau mencari yang terbaik adalah 1 jam pertama destilasi. Kunci ketiga dalam mencapai kualitas terbaik dari destilasi adalah proses destilasinya itu sendiri. Proses destilasi ini kita ada 4 hal yang kita lihat ya. Kita lihat pada 4 hal. Pertama adalah temperaturnya. Temperatur terbaik sekitar 110-115 derajat Celcius. Itu temperatur terbaik berdasarkan pengalaman kita. Yang kedua adalah pressure-nya, tekanan di dalam reaktor atau di dalam destilatornya itu 2-3 bar. Itu idealnya, pengalaman kami itu hasil optimalnya seperti itu. 1 bar itu sekitar 14 psi. Jadi menjaga suhu temperatur dan pressure-nya seperti itu. Yang ketiga adalah proses kondensasinya sendiri itu dioptimalkan. Indikasinya dari proses kondensasi yang optimal adalah air yang keluar, output dari kondensasinya itu airnya dingin, suhu ruang lah gitu ya. Kalau air yang keluar itu masih hangat, berarti ini proses kondensasinya belum maksimal, belum optimal. Bisa diupayakan dengan misalnya dikasih air es supaya lebih dingin, lebih maksimal. Yang keempat adalah ketika teknik merebus atau pakai rebusan, itu air untuk merebus itu harus air yang bersih, murni. Idealnya adalah air RO ya, itu idealnya. Lebih bagus lagi adalah air zam-zam, di mana tingkat oksidannya tinggi dan alkalinya rendah dan mineral-mineralnya juga rendah. Itu air terbaik untuk melakukan rebusan proses destilasi. Kunci keempat, teman-teman, dari proses destilasi untuk mencapai kualitas destilat yang terbaik atau kualitas minyak asli terbaik adalah di alatnya sendiri atau destilatornya. Pertama, alatnya harus rapat, soalnya kita bermain dengan uap dan tekanan yang panas, harus rapat. Ada kebocoran 1 titik jarum saja itu udah keluar, uapnya keluar, minyak asinnya keluar, nah itu udah hasilnya pasti nggak optimal. Yang kedua adalah material dari alatnya itu sendiri. Material terbaik adalah yang tidak larut ya. Pertama, material terbaik kaca, yang kedua adalah stainless, yang ketiga adalah galvanis.
Nah, 3 ini adalah material terbaik untuk destilasi karena relatif tidak larut ya dalam proses destilasinya. Kalau teman-teman melihat ada proses destilasi yang alat destilatornya materialnya selain dari 3 ini, mungkin dari kayu atau dari yang lain-lainnya lah pokoknya, pasti ada material yang ikut larut dalam destilasi. Nah, ini pasti mengkontaminasi dari hasil destilatnya. Jadi pasti ini mempengaruhi kualitas dari minyak asirinya atau destilasinya. Nah, itulah tadi teman-teman sharing-sharing kita tentang kunci-kunci mencapai kualitas destilasi yang terbaik atau menghasilkan minyak asiri yang terbaik. Sebagaimana kita tadi simak, salah satunya adalah masalah alat. Ini seperti teman-teman lihat, kita punya alat-alat yang sejenis alat-alat lab dari kaca yang terjamin kualitasnya, higienisnya, kebersihannya dan sebagainya. Ini kelihatannya aja mahal, padahal aslinya adalah super murah. Kenapa kita bisa mendapatkan alat yang super murah ini? Karena kita bikin sendiri. Jadi kita punya workshop kaca teman-teman. Jadi kalau barangkali teman-teman minat pengen punya salah satu atau sebagian alat yang terbuat dari kaca, alat destilasi maupun alat laboratorium yang kayak apa, yang ukurannya gimana dan sebagainya, kita bisa bikin untuk Anda. Dan harga kami spesial sangat super murah khusus untuk teman-teman semuanya. Oke, mungkin dari kami sharing-sharing cukup sekian dulu. Jangan lupa kalau ada minat apa atau silakan pertanyaan, kritik, saran, masukan dan sebagainya, tulis di kolom komentar. Terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.